Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatus Saida, absen 16 kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sejarah bab 2 subbab 2, yaitu akar-akar nasionalisme di Indonesia. Secara etimologis, kata nation berakar dari kata bahasa Latin, yakni natio. Kata nation sendiri memiliki akar kata nasci yang dalam penggunaan klasiknya cenderung memiliki makna negatif. Kata nation dari bahasa Latin ini kemudian diadopsi oleh bahasa-bahasa turunan Latin seperti Perancis yang menerjemahkannya sebagai nation yang artinya bangsa atau tanah air. Juga bangsa Italia yang memakai kata nascer yang artinya tanah kelahiran. Nasionalisme dapat didefinisikan rasa kebersamaan terhadap suatu bangsa. Nasionalisme pertama kalinya diperkenalkan oleh bangsa-bangsa Eropa saat mereka sedang menikmati euforia revolusi industri. Sedangkan nasionalisme bangsa Asia sendiri didasarkan pada keinginan lepas dari penjajahan dan berdaulat menjadi negara merdeka. Oleh karena itu, pasca Perang Dunia II, banyak lahir gerakan-gerakan pembebasan. Hampir di seluruh Asia merasakan euforia tersebut, tak terkecuali Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, rasa nasionalisme digunakan sebagai kunci pemersatu elemen bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, bangsa, adat istiadat, kebiasaan, agama, dan etnis. Seperti yang terjadi pada bangsa kita ini, dijajah dan ditindas oleh pemerintah kolonial Belanda selama ratusan tahun. Hal itu membuat lahirnya organisasi-organisasi kebangsaan pada kurun waktu 1908 sampai 1920. Munculnya beberapa organisasi menjadi sebuah tanda mulainya pergerakan nasional. Terdapat 3 organisasi pergerakan nasional yang lahir pada periode ini, yakni Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partits. Membicarakan mengenai lahirnya nasionalisme, Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keadaan rakyat sendiri yang sangat memprihatinkan pada masa tanam paksa. Rakyat Indonesia sangat terbelakang waktu itu. Mereka hanya dipekerjakan untuk kepentingan kolonial. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tidak menjadi perhatian utama pemerintah kolonial Belanda. Situasi tersebut tetap berlangsung sampai Van Deventer dalam majalah The Guide menulis keprihatinannya terhadap rakyat Indonesia karena loyalitas mereka terhadap pemerintah kolonial tidak mendapat balasan yang semestinya. Sesungguhnya, semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan telah ada dalam jiwa-jiwa rakyat Indonesia. Sayangnya, pada masa itu belum ada wadah dan pergerakannya yang terorganisir. Baru setelah memasuki abad ke-20, politik etnis berimplikasi positif bagi bangsa Indonesia. Output dari pendidikan yang menjadi salah satu program dari politik etnis tersendiri menghasilkan para cendekiawan yang peduli akan nasib bangsanya. Mereka mendirikan berbagai organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Indis Partits, Sarekat Islam, dan pergerakan emansipasi wanita. Ada 3 pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, yakni paham keislaman, Marxisme, dan nasionalisme Indonesia. Para analis nasionalis beranggapan bahwa Islam memegang peranan penting dalam pembentukan nasionalisme sebagaimana di Indonesia. Munculnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara jajar lainnya di seluruh dunia telah mengilhami tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Kemenangan Jepang atas Rusia 1905 telah memberikan keyakinan bagi tokoh nasional Indonesia bahwa bangsa kulit putih Eropa dapat dikalahkan oleh kulit berwarna Asia. Sebelumnya, suatu pergerakan nasional juga memiliki beberapa pengertian yang mendalam berkenaan dengan awal munculnya suatu pergerakan Budi Utomo. Pergerakan nasional lahir dari penderitaan rakyat. Bangsa Indonesia terbelakang di semua bidang. Di bidang pendidikan pun Indonesia tertinggal. Sebagai rakyat masih buta huruf dan jumlah sekolah lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk. Murid-murid hanya sekedar membaca, menulis, dan berhitung. Setelah tamat, mereka dianggap sebagai pegawai rendah dengan gaji yang kecil.
Pendidikan yang memakai sistem barat hanya boleh diikuti oleh anak-anak pegawai yang bergaji besar, anak bangsawan, atau anak orang kaya. Seperti para pelajar Jawa yang pada waktu itu sedang menjalani pendidikan di Stovia. Oleh karena itu, timbul hasrat untuk mendirikan suatu perhimpunan pelajar yang bertujuan mempercepat usaha ke arah kemajuan rakyat. Mereka adalah orang-orang Indonesia yang mendapat pendidikan barat. Mereka memelopori dan memimpin pergerakan nasional. Mereka berjuang di berbagai bidang, dan yang berjuang di bidang politik, ekonomi, maupun di bidang pendidikan. Tujuan perjuangan itu yakni mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air. Dengan demikian, muncullah suatu pergerakan Budi Utomo. Inilah menjadi awal perkembangan suatu pergerakan nasional di Indonesia yang memberikan dampak positif bagi perkembangan Indonesia, terutama memberikan dampak positif di dalam dunia pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Nasionalisme kebangsaan lahir dari pemikiran dan rasa cinta oleh suatu individu terhadap bangsanya secara tulus dan ikhlas tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun. Nasionalisme sebagai manifestasi kesadaran bernegara tumbuh di negara merdeka. Nasionalisme itu sesuatu yang dinamis. Nasionalisme pada zaman kolonial dengan zaman sekarang sangatlah berbeda. Jika pada masa penjajahan bentuk nasionalisme kita adalah dengan mengangkat senjata, mengusir penjajah, dan jika pasca kemerdekaan kita juga harus menghadapi konflik dalam negeri. Rasa nasionalisme kita adalah dengan cara berpendapat, dengan cara memilih pemimpin yang baik, dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan kita. Lalu nasionalisme sekarang ini juga berbeda pula. Dewasa ini, nasionalisme Indonesia tidak hanya diuji dari luar, seperti masa kolonial atau hanya konflik dalam negeri, seperti pasca Orde Lama dan Orde Baru. Namun, serangan untuk melemahkan nasionalisme kita datang dari luar dan dari dalam negeri sendiri. Tahun 1998, terjadi reformasi yang memporak-porandakan stabilitas semu yang dibangun Orde Baru. Masa ini pun diikuti dengan masa krisis berkepanjangan hingga berganti 4 orang presiden. Potret nasionalisme itu pun kemudian memudar. Banyak yang beranggapan bahwa nasionalisme sekarang ini semakin merosot. Di tengah isu globalisasi, demokrasi, dan liberalisme yang semakin menggila. Nasionalisme kita seakan muncul dengan paksaan, yaitu ketika ada serangan atau ada ancaman dari pihak luar kita baru bersatu teguh menggenggamnya.